Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang Bukit Tursina dan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di sana. Bukit Tursina atau yang juga dikenal dengan nama Gunung Sinai memiliki arti tersendiri bagi umat Yahudi dan Kristen. Pasalnya, di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Begitu istimewanya tempat tersebut, sampai-sampai dalam surat At-Tin, Allah berfirman, "Demi buah tin dan zaitun, demi Bukit Tursina, dan demi negeri yang aman ini." Terkait ayat ini, menurut tafsir Ustadz Marwan Hadidi bin Musa dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam dan Baitul Maqdis, tempat para nabi diutus, salah satunya Nabi Isa. Gunung Sinai adalah tempat bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid. Terdapat sedikitnya 3 peristiwa penting yang melibatkan 2 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bukit yang terletak di semenanjung Sinai, Mesir tersebut. Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai dan menetap di sana selama 40 malam untuk menerima wahyu. Saat itu, Nabi Musa dapat berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara. Melansir kemenak.go.id, timbul keinginan dalam hati Nabi Musa untuk memperoleh kemuliaan lain di samping kata-kata langsung dari Allah, yaitu mendapat kemuliaan melihat penciptanya tersebut dengan jelas. Hal ini terabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Mengutip nilai-nilai pendidikan pada kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, tulisan Indra Syahfari 2016, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengingatkan Bani Israel akan berbagai nikmat yang telah ia berikan kepada mereka serta mewasiatkan 10 kalimat. Banyak ulama yang berpendapat 10 kalimat yang diwasiatkan kepada Bani Israel tersebut termuat dalam surat Al-An'am ayat 151 hingga 153 yang artinya, "Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." Dalam peristiwa Isra, sebelum melangkahkan kaki di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Salah satu tempat istimewa tersebut adalah Bukit Tursina. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengendarai buruk
ditemani Jibril dan terus berjalan. Tiba-tiba Jibril berkata, "Turunlah wahai Muhammad dan lakukanlah sholat." Aku melakukannya dan Jibril kemudian berkata, "Apakah kau tahu di mana tadi kau melakukan sholat? Kau tadi melakukan sholat di tempat yang baik. Kelak ke sana kau akan berhijrah." Selanjutnya Jibril kembali berkata, "Turunlah kembali dan sholatlah." Setelah aku melakukannya, Jibril berkata, "Apakah kau tahu di mana kau tadi melakukan sholat? Tadi kau melakukan sholat di Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah." Lalu Jibril berkata lagi, "Turunlah lagi dan lakukan sholat." Aku pun melakukannya. Jibril bertanya kembali, "Tahukah engkau di mana tadi engkau melakukan sholat?" "Kau tadi melakukan sholat di Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan." Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.